Apa kisah cerita di balik duit bergelinding mengikuti dia itu? Dia mau mengatakan, bukan aku mencari duit itu, tapi duit itu mengikuti aku. Itu janji dia. Asalkan anak cucuku mengikut kataku, dunia itu bersimpuh di tapak kaki dia. Asal percaya, insya Allah. Cuman kadang orang tak percaya. Malam ini datang Pak Bupati atau yang mewakili, datang Pak Dan Ramil, Pak Dandim, tentara, polisi, dan lanal angkatan laut, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan yang berkepala maupun tidak. Hadir semua malam ini. Mohon maaf, beribu maaf bapak-bapak, tak dapat saya sebut. Kata orang Melayu, encik-encik, puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membaca Quran tadi namanya Muhammad Al-Fayad. Muhammad Al-Fayad ini punya emak namanya Hajah Habibah. Hajah Habibah ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Jelas? Yang membawa acara itu tadi satu namanya Angga. Angga ini siapa? Habib. Habib ini punya ayah namanya Pak Muiz. Pak Muiz ini punya ayah namanya Abdul Latif. Atuk kami Abdul Latif punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Ujung muaranya Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya abang namanya Abbas. Abbas ini punya cicit. Itulah pembawa acara satu lagi tadi. Jelas? Berputar-putar di situ aja dia. Yang membacakan tadi Pak Cik kami namanya Haji Ibrahim. Haji Ibrahim ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Cucu Syekh Abdul Rahman itu sekarang, dulu saya hitung-hitung cucunya itu 40. Sekarang tinggal 3 itu saja lagi. Kalau tak dibuat haul nih, tak jumpa saya sama mereka nih. Saya tak datang ke rumah mereka karena sibuk, mereka pun sibuk juga. Dibuat haul, berjumpalah semuanya malam ini. Hadir pula yang dari Pekanbaru, dari Kuala Lumpur datang, yang dari tidak hanya keluarga zuriat Syekh Abdul Rahman, hadir 40 orang dari Kabupaten Kampar Riau. Tepuk tangan untuk orang Riau. Ustadz Somad, kami hadir malam ini 40 orang dari Riau. Bayangkan tuh 40 orang, bukan dekat Riau tuh. 12 jam naik mobil. Berapa kali singgah rumah makan? Berapa kali ngisi minyak? Datang kemari menyambung silaturahim. Apa hubungan mereka dengan Syekh Abdul Rahman? Yang datang ini adalah jamaah tarekat Naqsyabandiyah. Sanad mereka sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Syekh Bahauddin Naqsyabandi sampai ke Abu Bakar, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Rahman Silau Laut juga mengambil baiat Naqsyabandiyah dari Syekh Sulaiman Zuhdi, satu guru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Besilam. Tapi yang diamalkannya, diajarkannya di sini tarekat Sattariyah, yang diambilnya dari Syekh Daud Fatani, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Asy-Syatiri dari India, sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang diajarkannya di kampung ini tarekat Sattariyah? Karena Sattariyah ini tidak pakai suluk. Naqsyabandiyah mesti pakai suluk. Kenapa di sini dia tidak buat bersuluk? Karena orang sini sibuk beladang. Susah, payah cari makan. Maka kata dia yang paling cocok yang tak pakai suluk, yaitu tarekat Sattariyah. Tapi beliau sendiri ada ijazahnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, Naqsyabandiyah. Maka orang Naqsyabandiyah pun banyak juga datang malam ini karena ada ikatan emosional. Jadi yang datang malam ini 3 bagian. Pertama, zuriat, keturunan, ada hubungan nasab. Yang kedua, tak ada hubungan nasab, tapi ada hubungan Naqsyabandiyah, keilmuan. Yang ketiga adalah
orang-orang yang ingin mengambil barokah dari pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bahwa nanti pulang dari sini ada yang mau mengambil karomah-karomahnya karena terpukau dengan ceritanya, salah apa tak salah? Tak salah. Misalnya pulang dari sini digulungnya juga duit. Nah, dia bergulung macam itu. Cerita itu mutawatir. Diriwayatkan bukan satu dua orang, berjamaah orang meriwayatkannya. Orang-orang yang soleh bercerita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kapan dia baru dapat karomah itu? Bukan sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zikirnya sehari 25.000 kali. Awak la ilaha illallah asal tahlil agak lebih 40 mulai bersinau. La ilaha illallah, la ilaha illallah asal lewat 40. Lama lah imam ni. Ingin pula dapat karomah. Mana bisa? Jangankan karomah wali, mi karomah pun payah. Tentang karomah-karomah ni Ustaz ada tak dalam hadis Nabi? Ustaz kan jurusan hadis dulu kuliah. Hadis Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu banyak beribadah dengan ibadah-ibadah sunat, bukan wajib. Bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan. Tapi ibadah-ibadah sunat. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunat kepada aku, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu ainahu yubsuru bihi, aku akan menjadi matanya, maka dia menengok dengan mataku. Kalau sudah memandang dengan mata Allah, ada lagi yang terhijab dan terdinding? Mana ada? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku punya karomah, mengaku punya itu, punya ini, rupanya punya tuyul. Oleh sebab itu maka kuatkan dulu tauhidnya, kuatkan dulu akidah aslus sunnahnya, kuatkan dulu tasawufnya sunni, baca Ihya Ulumuddin, ikut berzikir pakai mursyid berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Poin yang kedua, malam ini adalah malam silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau murah rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu. Hendaklah dia rajin-rajin menyambung silaturahim. Insyaallah yang hadir malam ini semuanya murah rezeki, panjang umur, sehat badan. Yang dililit hutang dilepaskan Allah dari hutang piutang. Dimudahkan Allah urusan hidupnya insyaallah. Urusan hidup anak-anaknya dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Berkat karomah kemuliaan wali Allah Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Makanya tadi nanti kalau ada haul Syekh Abdul Wahab Rokan, datang. Ada haul Syekh Tuan Syekh Beringin, datang. Haul Syekh Silau, ada satu lagi selain Silau Laut, Silau Dunia. Makanya perlu di ujung itu dibuat Silau Laut. Karena di Simalungun ada satu lagi Silau Dunia. Mursyid juga, Syekh juga, sama-sama dari Makkah juga. Oleh sebab itu nanti kalau ditanya orang, dari mana kau? Silau. Silau Laut apa Silau Dunia? Entah, pokoknya Silau lah. Silau Laut, menyambung tali silaturahim. Saya amat sangat senang. Makanya tadi kata Pak Cik Haji Ibrahim, jangan cakap kasar-kasar. Petugas-petugas jangan kacap kuat-kuat, jangan menyinggung perasaan. Karena yang datang ini adalah orang-orang pecinta-pecinta Tuan Syekh Abdurrahman. Ini bukan tamu kita, ini adalah tamu Syekh Abdurrahman. Maka kita layani dengan baik. Makanya mana berani saya bantah. Ustaz, boleh ambil gambar? Ambil lah. Kalau udah mau mati lah, ambil. Menyambung tali silaturahim. Tapi tentu tak semua dapat dilayani dengan baik. Ada yang tak dapat tempat duduk, ada yang tak dapat nasi bungkus, ada yang kakinya terinjak, ada yang tak dapat bergambar. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kami keluarga besar dan panitia? Andai tak maaf kata dia, kita cari dia di padang mahsyar. Bukan senang, di padang panjang aja payah jumpa, boleh di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka ini malam silaturahim. Makanya nanti kalau ada haul lagi tahun depan, mau datang atau tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Itu tujuan haul. Nanti ada pula orang berkata, apa haul ini? Bid'ah ini. Yang sudah meninggal biarkan berlalu. Ngapa diulang-ulang lagi? Silaturahim. Orang-orang barat itu silaturahim apa tidak?
Orang barat itu silaturahim, cuma tidak disebutnya silaturahim. Apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi, pagi-pagi. Orang barat ini pelit, tak mau keluar duit. Maka minum kopi. Pahit pula itu, tak bergula. Beda sama kita, ada nasi lemak, nasi uduk, nasi macam-macam. Oleh sebab itu, maka silaturahim kita ini, orang barat itu kenapa maju bisnisnya, maju hidupnya, karena rajin bersilaturahim. Duduk-duduk, dia cerita-cerita, cuman bedanya cerita mereka, cerita dunia. Cerita kita ini cerita akhirat. Cerita kita ini cerita amal soleh. Majelis kita ini majelis ilmu. Ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada tahtimnya, ada tahlilnya, ada baca yasinnya. Mudah-mudahan kita pun nanti meninggal dunia, anak cucu kita bersilaturahim juga menang kita insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Panjang cerita hidup Syekh Abdurrahman. Kalau mau diceritakanlah perjalanan hidup orang yang umurnya panjang, usianya begitu hebat, mau diceritakan dalam 60 menit. Menceritakan hidup Syekh Abdurrahman dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Itu sudah dipotong-potong oleh Pak Cik kami Haji Ibrahim. Itu pun jamaah sudah berbisik-bisik. Padahal itu saripati inti cerita itu diceritakan. Dari mulai nasab keturunannya dari kampung Rao. Dari mana tadi dia berasal? Rao. Rupanya mereka cari silsilah ini Rao. Bulan lalu saya ke Malaysia. Bersilaturahim ke kantor menteri. Menteri bukan yang di puskesmas tuh. Menteri. Datang saya ke kantor menteri, disambut, duduk. Tiba-tiba di situ ada satu jaro namanya. Tahu jaro? Jaringan Rao. Sudah ada di situ jaringan Rao. Jadi saya tanya, kenapa ada jaringan Rao di sini Pak Menteri? Rupanya menteri di Malaysia ini keturunan orang Rao. Jadi apa hubungan dengan saya? Karena kami dengar Ustadz Somad orang Rao, maka kami ingin mengundang Ustadz tahun 2021 seluruh orang Rao di Malaysia akan datang Ustadz ceramah. Mereka senang, saya pucat. Karena ditanyanya, Ustadz Rao di mana? Kata dia. Awak orang Silau. Jadi ingatlah saya yang dibaca Pak Cik tadi. Tuan Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Datuk Angku Mudik Tampang. Pas ditanya, Ustaz Somad keturunan Rao? Ya, saya bilang. Dari mana? Angku Mudik Tampang. Dekat dengan kami, kata dia. Selamat. Ustaz Somad, ketika Belanda datang, sebagian suku ikut Belanda, aman. Sedangkan orang Rao ini pejuang melawan. Orang Rao ini hebat-hebat, kata dia. Kita lah itu, kata saya. Memang kita ini perantau. Masya Allah, tabarakal. Akhirnya tersambung silaturahim. Itu perlu tahu kita nasab keturunan. Supaya kita tahu. Ini banyak anak-anak ini sekarang tak tahu. Kau keturunan siapa? Entah, aku bayi tabung Pak Ustaz. La ilaha illallah. Abdul Somad, nama omaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini anak Siti Aminah. Siti Aminah ini anak Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini anak Nahoda Alang. Nahoda Alang ini anak Nahoda Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batuah. Keturunan dari Angku Mudik Tampang. Berasal dari Rao yang datang ke Batubara. Orang Rao kalau dia merantau, nama kampung itu dia bawa. Ketika dia pindah bukan cuma Priok Belanga dia bawa. Nama kampung itu dia bawa. Maka di Kabupaten Batubara pun ada namanya Kampung Rao. Saya sudah berziarah ke sana, makam ayah daripada Syekh Abdurrahman, itulah dia makam Nahoda Alang. Nahoda, tahu arti Nahoda? Nahoda itu karena dia punya kapal. Kira-kira kalau Nahoda punya kapal miskin apa kaya? Kaya. Bukan miskin.
Makanya waktu saya naik motor Harley Davidson, diejek orang, alah baru kenal moge, kata dia. Nenek moyang kami dulu kaya, saya bilang. Saya aja yang tak kaya. Kalau mau tahu kalian nenek moyang kami, datang kalian ke Silau ini. Tengok rumah besar. Tengok makamnya. Tengok tanah. Wahai Syekh Abdurrahman, duduklah engkau di situ. Sebagaimana pembagian ayahku kepada kamu, maka inilah dia. Dari kabut-kabutan sampai ke sungai besar. Kabut-kabutan itu sekarang batu pikir. Tadi mau kemari lewat batu pikir kan? Coba nanti besoknya malam nih, Besok dari batu pikir, coba naik sepeda motor, naik mobil, pergi ke sungai besar, hitung berapa kilo. Itu semua tanah itu punya Syekh Abdurrahman. Nasib baik kami tak mengurus suratnya ke BPN. Kalau sempatlah diurus itu, dapat akta itu, dipindah. Entahlah, mudah-mudahan yang lain tak ada ide mendengar cerita saya. Orang dulu tak gila harta. Apa kisah cerita di balik duit bergelinding mengikuti dia itu? Dia mau mengatakan, bukan aku mencari duit itu, tapi duit itu mengikuti aku. Itu yang mau dia sampaikan ke anak cucu nih. Kalau kalian tolong agama Allah ini, maka bukan kalian yang mencari. Dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki kalian. Orang mencari profesor setengah mampus mau dapat profesor. Saya pergi ke Brunei, dikasihnya profesor. Saya pun terkejut, panas-panas dingin badan saya. Oleh sebab itu maka, emak saya ini termasuk orang takut. Dulu Syekh Abdurrahman berpesan, anak cucuku haram sekolah Belanda. Tak boleh sekolah. Makanya saya tak ada sekolah Belanda. Maksud dia sekolah Belanda itu sekolah umum. Saya tak pernah sekolah. Sekolah saya semuanya sekolah Arab. Dibuatnya sekolah itu namanya sekolah An-Najah. Saya 2 tahun di situ, sekolah Arab. Pindah ke Kisaran, masuk Al-Wasliyah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Medan, sekolah Arab lagi, di Muallimin. Habis itu pindah ke Darul Arafah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Riau, Indragiri Hulu, Madrasah Nurul Falah, sekolah Arab lagi. Pindah lagi ke Mesir, Al-Azhar, Arab lagi. Pindah ke Maroko, Arab lagi. Pindah ke Sudan, Arab lagi. Walaupun saya Arab-Arab cemas. Itu janji dia. Asalkan anak cucuku mengikut kataku, dunia itu bersimpuh di watak kaki dia. Asal percaya, insya Allah. Cuman kadang orang tak percaya. Nanti kalau anakku sekolah agama makan apa, kata dia. Makan pula dipikirkannya. Kalau makan yang dipikirkan apa beda kau sama monyet? Betul tak cakap saya ini? Banyak orang tersinggung dengar cakap saya. Tapi saya kasih tahu dari awal, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik berkunang-kunang mati. Masukkan anak sekolah agama. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah nih, Allah yang akan menolong insyaAllah. Amin. Ini pelajaran yang ketiga. Ambil kisah kehidupan Syekh Abdurrahman sebagai bekal. Macam-macam bekal yang bisa kita ambil. Bahwa dia punya karomah. Iya, karomah. Singkat cerita, saya pun ceramah, diliput orang, direkam, diupload, www.youtube.com. Ceramah saya sekali, orang ramai. 4 tahun saya ceramah di Masjid Akramun Nas, tak muat masjid. Pindah ke Masjid Al-Falah. Al-Falah itu 2 lantai, penuh juga. Sampai tegak orang di tangga, 2 tahun. Pindah lagi Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, full juga. Akhirnya, entah kemana-mana saya ceramah. Dari mulai Pulau Sabang di Aceh sampai ke Melbourne, sampai ke Swiss, tak jadi ceramah, dicegat di airport. Kalau bahasa kampung udah saya gak koncing awak dah. Jadi waktu saya ceramah mulai orang ramai itu, ikutlah mendiang omak nih, almarhum. Ditengoknya orang macam sumut ramai, balik dipanggilnya saya, sini kau kejap. Ada yang mau kutanya, apa mak? Kau membawa jin. Kenapa mak tanya gitu? Karena orang yang bisa ramai begitu pasti pakai jin. Atuk kau dulu, murid langsung Syekh Abdurrahman, bersumpah jangan berkawan sama jin. Kau kalau ada hubungan sama jin, kau putus sekarang MOU itu. Memorandum of Understanding between me and you. Saya bilang bersumpah aku mak, aku tak ada pakai pelet, aku tak ada pakai jin, aku tak ada pakai apa-apa, aku hanya bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula
wala quwata illa billah. Teringatlah dia masa dulu, baru dia connect. Apa kata dia? Betul kata mendiang Pak Oji dulu. Rupanya waktu dia sedang hamil tua, dia sakit-sakitan. Datanglah ke rumah besar, jumpa dengan Syekh Haji Muhammad Ali bin Syekh Haji Abdurrahman. Pak Cik dia, adik omaknya, ayah dari Pak Cik Ibrahim Ali. Pak Cik, Pak Oji, dia panggil Pak Oji. Anakku ni sakit-sakit, aku pun sakit juga. Kata bidan kampung, anak ini udah mati di dalam. Udah tak bergerak lagi. Kalau dibawa rumah sakit, udah dibelahnya udah. Kata mendiang atuk ni, kau bacalah ini pagi, petang, sampai lahir. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha rabbat qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Doa Hannah ketika mengandung anak bernama Maryam. Dibaca mak ni terus, kemudian kata mendiang atuk ni, pergi kau ziarah ke makam. Berziarah dia ke makam. Ketika dia berziarah ke makam, tertidur dia. Nampaknya tangan almarhum Syekh Muhammad Abdurrahman ini keluar membagi bunga kenanga. Dipegangnya bunga kenanga. Diceritakannya ke atuk ni, Pak Cik, ya, apa nampak kau? Nampakku bunga kenanga. Oh, elok itu, baik itu. Jadi kata mak saya, mungkin orang ramai ini menengok kau macam bunga kenanga. Ramai, tapi hati-hati, bunga kenanga ini besar. Kenapa mak? Berhantu, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kuasa kita, ini pinjaman titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak serangan-serangan, buli-buli, ejekan-ejekan, caci maki, waktu mak tu masih hidup, sudah mulai banyak, pusing juga kepala dia, macam-macam cerita sampai. Saya bilang ke dia, mak, ini banyak betul orang mencaci maki, sumpah serapah, membuli, melarang, itu ini. Termasuk waktu pulang dari Hong Kong tak boleh masuk, visa di cancel segala macam. Sikit aja dia berpantun. Apa kata dia? Tak mati tuah ditikam berani. Apa maksudnya? Saya tak paham. Mereka tu berani, kau bertuah, tak mati tuah ditikam berani. Oh, begitu artinya. Saya tak mengatakan saya bertuah. Tuah orang-orang tua. Mungkin ada doa-doa mereka dulu. Emak saya bukan ulama, ayah saya bukan ulama, orang biasa-biasa saja. Tapi mereka amat sangat memuliakan ulama. Dulu almarhumah mak ni, kalau Tuan Syekh Muhammad Ali datang undangan di tempat acara pesta orang, dialah yang pergi ke dapur, mengambilkan pulut kuning, mengambilkan ayam panggang, menyiapkan makanan. Rupanya itu ada disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji. Apa katanya? Kalau orang memuliakan ulama, walaupun dia tidak ulama, maka anak cucu cicitnya paling tidak dapat serpihan-serpihan ulama. Saya tak mengatakan saya ulama. Titel saya tidak Tuan Syekh. Saya hanya orang biasa. Saya bukan Habib. Saya bukan ulama besar. Saya tidak ulama hebat. Berat saya pun cuma 50 kilo tak sampai. Tapi paling tidak serpihan-serpihan doa mereka memberkahi sampai malam ini. Besok tak tahu kita. Tak dibunuh orang. Kalaupun mati, macam-macam. Dulu ketika saya mau masuk ke kampung pedalaman, apa kata orang? Jangan masuk ke pedalaman, nanti kena racun. Banyak yang udah masuk itu tak keluar, ada dilarikan hantu setan. Setelah mendengar cerita Pak Cik Haji Ibrahim tadi, baru saya connect, baru saya paham. Rupanya Silau ni dulu tempat kerajaan hantu segala hantu. Datang Syekh Abdurrahman menyelesaikannya, bersih, masjid didirikannya, sekolah didirikannya, majlis zikir didirikannya, hilang hantu-hantu. Mungkin hantu-hantu di hutan itu mau mengganggu saya juga. Cuman pas ditengoknya, ini dari kampung, sumbernya para hantu dulu. Tak usah kita ganggu lagi, kata mungkin, kata hantu-hantu itu. Karena sesama hantu ini kan jaringannya lancar juga. Jangan macam-macam Bapak Ibu. Justru jaringan hantu itu lebih hebat daripada jaringan kita. Baca buku judulnya Al-Hiwar Ma'ajin Muslim, ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Justru dunia hantu itu lebih canggih daripada kita. Jadi mereka 4G, jangan 7G lagi. Oleh sebab itu maka bukan takabur, kita minta kepada ulama, minta nasihat tuan-tuan guru, langkahkan kaki bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.